luar biasa kita kedatangan Mas Bayu, salah satu anak muda yang aktif, energik, dan juga um, senator muda juga bisa kita bilang. Kita bakalan bahas tentang topik yang sangat luar biasa nih Mas Bayu, tentang Ya, boleh. gimana sih peran milenial ini terhadap dunia politik saat ini. Oke, mungkin sebelum kita mulai Bang, mungkin Abang bisa introduce yourself, karena mungkin sebagian besar ada yang belum kenal Abang, tapi saya sudah kenal sih, sudah kenal dekat dengan Abang, kita sudah ngobrol-ngobrol beberapa bulan ke depan. Mungkin bisa memperkenalkan dulu Bang, silakan. Oke, halo teman-teman semuanya. Oke, tem eh, halo teman-teman. Teman-teman bisa panggil saya Muhammad Bayu Aditya, atau teman-teman bisa panggil saya Bayu ya. Saya saat ini diamanahkan di Sekretaris Umum di Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia di tingkat pengurus pusat. Itu adalah bagian dari seluruh mahasiswa yang tergabung di lembaga legislatifnya. Tuh. Kemudian saya juga di Wakil Sekretaris Forum Komunikasi Kaderisasi Generasi saya partai. Nah, di Sumatera Barat. Kemudian saya juga di pendiri, salah satu pendiri atau founder dari lembaga Humanity Sosial, yakni di Minangker, Indonesia, yang bertepatan di daerah Sumatera Barat. Nah, untuk saat sekarang ini, saya merupakan seorang dikatakan politisi tidak, gitu kan, tapi seorang penyambung lidah dari mahasiswa, mungkin itu. Dikembalikan, Bang. Oke, sangat menarik sih. Memang kalau kita bilang mahasiswa kan tidak jauh-jauh dari soal politik ya, karena bagaimanapun penyambung lidah mahasiswa juga harus sampai aspirasinya gitu kan. Oke, mungkin saya ingin menanyakan tentang beberapa pertanyaan sih bang, um, tentang kepemimpinan gitu pertama sekali. Pertama sekali abang tertarik di dunia kepemimpinan itu kapan awalnya bang? Bisa ceritakan? Oke, awalnya di saat saya sebagai mahasiswa di 2017, waktu itu ada seorang leader di fakultas saya gitu kan, leader yang sangat luar biasa gitu kan, sehingga beliau memiliki suatu apa namanya motivasi lah untuk saya. Gaya dia pemimpin suatu organisasi di tingkat fakultas, tingkat universitas, dia sangat luar biasa sekali. Dia karena dia paham bagaimana cara kepemimpinan, kepemimpinan baik itu kepemimpinan leader organisasi maupun kepemimpinan sebagai apa namanya untuk lapangan. Dia sangat luar biasa. Sehingga saya tertarik gitu kan. Bagaimana sih belajar cara leadership itu gitu kan. Sehingga saya ikut LKMMTD namanya dulu. LKMTD adalah latihan kepemimpinan manajemen mahasiswa tingkat dasar. Nah, disitulah saya belajar bagaimana melakukan manajemen kita sebagai leader untuk bawahannya atau untuk teman-teman gitu kan. Sebab kita yang akan membawa kapal untuk berlayar kan. Nah, itulah saya dulu tertarik sekali untuk kepemimpinan dari beliau salah satunya. Itu juga ada juga yang dari perempuan. Nah, sampai saat ini saya masih berkontak-kontak sama beliau terkait bagaimana sih kepemimpinan beliau saat ini di daerah beliau gitu. Ini tuh bang. Ya, oke, mungkin itu menarik sih karena bagaimanapun istilahnya peluang itu ada untuk abang gitu kan, untuk abang memulai melatih kepemimpinan dan jangan disia-siakan. Itu sangat menarik sih. Nah, kita apa ke topik lagi bang, kan sebelum sebelum ini kan, jadi abang bergabung di salah satu kepemimpinan lah untuk istilahnya training untuk mengasah kepemimpinan abang. Tentu ada kesulitannya gitu untuk kepemimpinan. Nah, abang bisa ceritakan nggak apa itu
apa yang abang rasakan tentang kesulitan dan kesulitannya. ya kesulitan dan juga apa sih plus minusnya gitu melatih kepemimpinan. Nah, kalau saya sulitnya dulu awal mula sebagai sekben dulu waktu itu, sekretaris bendahara, saya tentu kan menghandle bagian keuangan dan bagian administratif, ya kan. Saya sangat sulit waktu itu, padahal saya mahasiswa baru loh, tapi udah bisa megang sekretaris dan bendahara, gitu kan. Jadi saya dulu eh, sulitnya di situ, bagian ADM dan bagian keuangan. Saya belum bisa sama sekali megang itu dulunya. Sehingga saya masuklah di LKMTD tadi, saya belajar di sana. Seperti inilah administrasinya, seperti inilah keuangan. Alhamdulillah itu kan setelah masuk di sana kita dapat ilmu di sana. Sehingga saya selama berorganisasi 4 tahun di bagian legislatif mahasiswa itu yang saya pakai sekarang. Dan untuk kepemimpinan itu ya memang sulit gitu ya. Sebab yang kita atur adalah beberapa orang. Bukan beberapa orang, banyak orang dalam satu organisasi. Nah, jadi kita harus berpandai-pandai sebagai leader, ya kan? Kita lihat dulu, observasi dulu, kita kenali mereka, kan? Kalau setelah kita kenali mereka, oh gini sifat mereka, tentu kita akan melakukan atau memberikan harus ada kita namanya ikuti habitatnya, ikuti Yes. gayanya, ya kan? Kalau kita sudah ikuti gayanya, beliau akan ikuti gaya kita. Itulah seorang leader, gitu kan. Nah, mungkin itu untuk plusnya, alhamdulillah kita dapat ilmu di manajemen, ya kan. Minusnya, bagaimana cara kita mengajak si orang organisatoris itu untuk satu suhu, satu pikiran dengan kita untuk berorganisasi gitu. Mungkin itu. Ya, oke, sangat menarik sih. Memang itu sangat penting sih, Bang Bayu. Gimana seorang leader itu harus paham, harus mengerti anggotanya gitu. Kalau kita nggak coba sefrekuensi sama anggota kita nggak akan tahu apa maunya anggota Betul. kita. Misalnya kita buat ini deh, cara simpelnya gini. Misalnya kita buat sebuah project nih di organisasi. Kalau misalnya kita nggak tahu anggota kita maunya apa, jadi proyek itu nggak akan nyampe ke anggota kita. Mungkin itu sih kesulitannya. Jadi menjadi itu ibaratnya tanggung jawab yang besar. Kita harus mendengar, nggak mendengar pakai telinga aja, tapi mendengar juga pakai hati. Gitu. Betul, betul. Betul sekali. Oke. Oke, gini Bang, ini menarik nih. Anak muda, kaum milenial bahas tentang politik yang saya tahu ya. Awal mula anak muda terlibat di politik itu di tahun 2014, pas pemilihan presiden 2014. Nah, itu anak muda mulai aktif nih. Nah, kesini kan banyak anak muda yang istilahnya yang Udah apatis. nggak ya udah apatis gitu, karena bukan apatis sih, saya nggak nggak sedikit peduli tentang politik. Dan saya juga research beberapa gitu kan, alasan anak muda nggak peduli tentang politik adalah karena ya politik itu aja, politik itu monoton, politik itu nggak ada Betul. choice, nggak ada pilihan untuk anak muda tidak dilibatkan di politik. Nah, menurut pandangan abang, ini kenapa gitu? Kenapa anak muda bisa istilahnya sedikit apatis dengan politik? Ya, sebenarnya gini, Bang Fadil. Kalau anak muda itu sebenarnya memiliki ide kreatif dan motivatif, ya, inovatif gitu ya. Mereka banyak sekali seharusnya. Nah, tapi sayangnya yang para milenial itu tidak open minded, ya Ya, kan? Nggak terbuka mindsetnya untuk masyarakat gitu kan. Seharusnya seorang milenial itu bisa menjadi agent of change untuk di legislatif gitu kan. Mereka yang ya, akan membuat seperti ini negara gitu kan. Nah, tahun depan atau 2024 besok itu pemilihan itu adalah para milenial yang yes, banyak. Bonus demografinya itu kalangan muda yang banyak. Jadi kalangan muda sekarang itu harus melek,
harus melek terhadap dunia politik, ya kan? Dunia politiknya seperti apa gitu kan? Apakah seperti bagian infrastrukturnya? Tentu kan politik itu adalah kepentingan, ya kan? Namanya saja politik atau istilah kita di itu adalah di legislatif adalah kepentingan. Bagaimana kepentingan kita itu sampai untuk masyarakat. Kan itu tuh yang didapatkan. Nah, sekarang milenial sibuk dengan HP-nya sendiri, sibuk dengan gadget. Nah, ya kan, sibuk dengan robot ya, smartphone itu kan. Seharusnya tidak boleh seorang milenial dia harus melek terhadap dunia politik. Itu. Ya meskipun dunia politik itu monoton, tapi ya saya kira tidak monoton sih politik gitu kan. Politik itu asik kalau kita paham, kita memang terjun lah di sana, paham gitu kan, tidak akan monoton gitu, sebab link kita di sana juga besar. Mungkin itu Bang Fadil. Itu sih saya ada sedikit setuju sih. Tapi ada beberapa milenial juga gini bang, Bang Bayu. Oke, kami akan terjun ke politik. Tapi wadahnya apa gitu? Wadah kami apa? Kami punya ide nih, tapi seringkali ide kami nggak dieksekusi gitu karena wadahnya kurang. Nah itu ada misalnya itu ada problem lagi nih bang. Ya Milenial kemana sih punya kemana sih ide yang akan disampaikan ya, ya? kemana sih ide Oke. kami akan kami sampaikan? Padahal ide kami ini cemerlang loh gitu. Ya Kami betul betul. kami ingin mengubah satu negara kami menjadi lebih baik lagi, tapi kami nggak tahu nih ide kami kami sampai ke mana gitu. Nah itu kan problem lagi pak. Oke, kemana sih para milenial akan memberikan aspirasinya? Yaitu adakan partai politik, ya kan? Partai politik itu kan sebagai kendaraan itu. Saya juga berkendaraan gitu kan. Nah, di sanalah para milenial harus memilah kemana sih kendaraan yang akan kita pakai, ya kan? Sebagai tempat wadah gitu kan. Sebab ada beberapa yang eh, partai atau kendaraan itu tidak memihak kepada masyarakat. Coba kan kita lihat nih di tahun sekarang kan banyak sekali ya kendaraan-kendaraan ini tidak melihat opini-opini publik, melainkan cuman kepentingan kendaraan gitu kan. Kalau kendaraannya kepentingannya bagus, di up. Kalau tidak bagus untuk opini masyarakat, di downnya kan, diturunkannya. Nah, jadi para milenial untuk memberikan suatu wadah atau kreatif ya atau idenya itu harus dipilah dulu kemana kendaraan yang akan disalurkan ide kreatif kita di sana. Dilihat dulu visi misi partainya, baru kita bisa masuk gitu. Jangan asal-asal masuk ke kendaraan tapi tidak berguna nanti jatuhnya ke masyarakat. Kita kan di sini kan sebagai representatif masyarakat, ya kan, bukan representatif pribadi atau kendaraan kan itu. Kita kan adalah representatif dari masyarakat itu, bang. Mantap. Tapi bagusnya sekarang gini bang, partai politik ini udah terbuka bang ya, udah aware terhadap anak muda. Contohnya gini, ada beberapa partai politik yang memang buka ruang untuk anak muda sebagai kadernya gitu. Contohnya ada beberapa partai politik dan partisipasi anak muda pun sudah meningkat sekarang karena partai politiknya sudah aware terhadap anak muda gitu bang. Itu kan kita lihat kan grafiknya gitu kan sudah naik gitu kepuasan anak muda terhadap partai politik gitu. Karena partai politik juga sudah aware terhadap apa sih yang diinginkan oleh anak muda yang gitu. diperlukan yang diperlukan oleh milenial. Iya, kan karena kan setiap partai politik kan itu dia menjurus kemana sih trennya mana sih yang naik gitu kan. Sekarang trennya untuk 2024 itu ya milenial, ya kan, yang kolonial jangan ditinggalkan juga gitu kan, tapi dibawa. Kan itu tuh, kan ada beberapa yang kalau yang zaman generasi yang lama yang tua itu kan kolonial, kalau kita kan milenial. Ya. Itu
Mantap, mantap. Hmm. Jadi sih nilai plusnya sih Bang, memang banyak minusnya sih. Itu kita nggak bisa pungkiri. Memang dunia politik ini ada plus ada minus. Tapi yang paling penting itu gimana kita sama-sama memanage minus ini, yang kurang ini menjadi plus gitu. Jadi Betul. kita kita kesampingkan dulu deh apa yang berbeda. Yang lebih penting itu kita lihat apa yang sama gitu, sama-sama membangun gitu ya. Sudah kita Iya, kolaborasi gitu sih Bang. Sesama milenial ini betul. kata paling asik untuk milenial ini ada satu Bang, yaitu kolaborasi. Itu lebih penting. Nah, Ya, betul betul. Kolaborasi aktif. ya kolaborasi aktif. Oke Bang, mungkin um, Abang kan mewakili milenial nih Bang. Ada nggak Bang pesan-pesan untuk kaum milenial? Kalau untuk pesannya untuk para milenial itu harus meleklah lagi terhadap dunia politik. Sebab yang akan kita tuju adalah eh, kepuasan masyarakat, ya kan? Jadi milenial itu harus menebarkan manfaat untuk masyarakat. Jadi harus melek terhadap masyarakat lagi, kebutuhan masyarakat. Nah, terus nanti ada juga harus eh, memiliki ide kreatif lah untuk masyarakatnya gitu. Itu disalurkan melalui wadah tadi, melalui wadah partai politik yang memang satu arah dengan kita, yang dengan satu visi dan misinya gitu kan. Jadi jangan jangan sampai para milenial itu apatis, ya kan? Yes. Di sini kita jangan apatis dong gitu ya. Kita harus aktif untuk memajukan negara kita, bangsa kita. Kan itu yang diperlukan oleh para pejuang kita dahulu, ya kan? Milenial itu harus aktif. Berikan saya pemuda gitu ya, kata negara gitu kan. Nanti kita akan berkolaborasi terhadap ide kreatif yang dituangkan oleh para milenial. Nah, itu yang negara sampaikan. Mungkin itu. Mungkin Mungkin itu. ada, ya mungkin Bang gini Bang, anak muda mungkin berpikir netral itu dalam dunia politik itu netral itu berarti kita nggak peduli gitu. Itu salah sih Bang ya. Iya, Harusnya tidak netral tuh boleh. harus peduli. Milenial itu, ya milenial itu harus peduli dengan itu bangsa. Jangan sampai tidak peduli. Jangan cuek bebek kalau istilah saya gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Kita harus memberikan kontribusi yang terbaik untuk negara. Mungkin itu. Oke, Apalagi oke. sekarang udah IKN loh, ada ibu kota negara baru kita, ya kan? Ibu kota Nusantara di Kalimantan besok kan. Nah, jadi para milenial harus melek terhadap itu gitu. Ya sih, karena bagaimanapun milenial ini punya kontribusi lebih nih Bang untuk menyuarakan ide atau aspirasi, karena kayak Abang bilang tadi 2024 bonus demografinya milenial nih, pemilih tetap Indonesia. Jadi istilahnya dunia politik ini di tangan kita gitu. Jadi kita harus ya kreatif lah, sekreatif mungkin. Karena Iya, pemimpin yang baik itu lahir dari kita juga. Kalau kita iya, nggak peduli sama pemimpin kita, siapa yang akan merubah nasib satu negara gitu kan? betul betul. Nah, toh itu kan apa namanya? Sekarang BUMN, Direktur BUMN, Menteri ya, Menteri BUMN itu menargetkan 10%-nya dari kalangan milenial loh. Harus ada dari milenial. Kan luar biasa itu, udah ada peningkatannya. Yang dari katakan milenial itu 35 tahun yang sudah bekerja di sana, 10% loh. Umur yang 35 tahun udah bekerja sebagai pimpinan besar di BUMN negara kita. Kan luar biasa itu. Itu yang targetnya dari Pak Erick Thohir, Menteri BUMN kita. Kan luar biasa untuk kalangan milenial. Nah, jadi kita milenial itu memang diperlukan untuk memberikan ide kreatif kita untuk negara. Mungkin itu, Bang. Oke, oke mantap Bang. Saya sangat setuju sih sama Abang. Oke, mungkin terakhir kata-kata untuk anak muda milenial dari Bang Bayu. Aduh, milenial itu muda, kekuatan, luar biasa, ide kreatif, imajinatif, harus berikan kontribusi untuk yang nyata. Gitu kan? Wah,
Terima kasih banyak Bang atas waktu yang sangat luar biasa. Saya dapat pencerahan baru nih tentang politik dari Abang gitu. Semoga Abang sukses terus dan makin bisa menyuarakan aspirasi mahasiswa dari daerah. Amin. Terima Amin. kasih banyak Bang. Oke, terima Iya. kasih semua. Selamat malam.